Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di ayat 76 surat An-Nisa ada kata-kata innaka syaitani dhaifah, bahwa sesungguhnya rekayasa setan itu sangat lemah. Dan di ayat lain ada dawuh Allah innaka dahun nazim, sesungguhnya rekayasa wanita itu sangat besar. Ada dua perbandingan tentang rekayasa. Kalau rekayasa setan itu lemah, tapi rekayasa wanita itu sangatlah besar. Dicontohkan zaman dahulu itu ada gunung yang dianggap keramat oleh Bani Israel, yaitu gunung tempat turunnya wahyu zaman Nabi Musa, tempat tajalinya Allah zaman Nabi Musa. Itu dianggap keramat oleh Bani Israel, sehingga banyak Bani Israel ketika permasalahan tidak bisa diselesaikan, mereka di antara dua orang yang berselisih itu ke gunung bersumpah atas nama pencipta gunung. Wahai Tuhan yang menciptakan gunung, saya bersumpah demi kamu di gunungmu ini bahwa saya benar. Yang satu juga begitu. Dan yang sumpahnya palsu biasanya setelah itu akan dapat siksa dari Allah, entah kecelakaan, entah mati, entah sakit. Itu banyak terbukti. Suatu saat ada orang soleh yang nikah dengan wanita cantik. Saat itu karena yang orang soleh itu khawatir wanitanya digoda laki-laki, setiap berangkat kerja itu wanita tadi dikunci. Pintu dan jendelanya dikunci oleh laki-laki sehingga wanita tidak bisa keluar rumah agar tidak digoda oleh laki-laki lain. Suatu saat ada cowok jejaka yang lewat rumah situ, wanitanya itu ngintip dari lubang jendela dan manggil jejaka itu. Ngomong-ngomong, lewat lubang jendela itu ada kesepakatan mereka saling mencintai, tapi laki-laki tidak bisa masuk karena semuanya terkunci aksesnya. Suatu saat ketika hari liburan, wanita tersebut ngajak suaminya ke pasar, ingin jalan-jalan ke pasar. Saat jalan-jalan ke pasar itu, si wanita minta izin ke toilet. Kebetulan saat itu kuncinya dibawa oleh si wanita. Ternyata wanita tersebut menggandakan kunci. Kunci rumahnya digandakan oleh wanita. Setelah menggandakan kunci, dia kembali ke suaminya lagi dan jalan-jalan di pasar lagi. Setelah pulang, paginya ketika biasa suaminya berangkat kerja, dia di dalam rumah itu manggil cowok yang lewat tadi. Lewat, dipanggil, diberi kunci yang serpan tadi. Diberi kunci serep untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya si wanita tadi dan jejaka itu berzina di dalam rumah itu setiap hari tanpa diketahui oleh suami. Karena suami sudah percaya, sudah saya kunci semuanya, tidak mungkin ada orang yang bisa masuk. Tapi tetangganya pada tahu. Laporan sama sang suami ketika pulang kerja. Istrimu setiap hari itu memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Oh, saya tidak percaya. Karena sudah saya kunci semuanya. Dan kunci saya yang pegang. Setiap saya kerja, saya pegang kunci itu. Tapi buktinya setiap hari dia memasukkan rumah laki-laki. Akhirnya hati sang suami itu agak ragu-ragu. Terus bagaimana caranya memasukkan? Akhirnya dia tanya ke si istri. Istrinya bilang, saya kan tidak pegang kunci. Yang pegang kunci kan suami. Akhirnya suami percaya lagi sama istri. Tapi omongan tetangga itu semuanya kok seragam begitu. Setiap hari memasukkan laki-laki. Akhirnya sang suami tanya lagi sama istri. Kamu apakah benar memasukkan laki-laki setiap hari? Tidak, saya setiap hari itu ya di dalam rumah.
Saya tidak bawa kunci, mana mungkin ada laki-laki yang bisa masuk. Percaya lagi. Begitu terus, akhirnya tetangga juga masih ngomong tentang perselingkuhan itu. Akhirnya sang laki-laki minta sang istri bersumpah. Bersumpah tapi di gunung yang keramat tadi. Akhirnya sang istri menyanggupi, oh ya saya sanggup untuk bersumpah di gunung yang kita anggap keramat. Terus dia sudah menghubungi sang laki-laki selingkuhannya. Nanti saat hari H, pokoknya ditentukan besok hari Kamis, kita sumpah di gunung keramat. Selingkuhannya sudah digoleng, nanti kamu membawa dokar untuk kita numpang bersumpah di gunung keramat bahwa kita tidak selingkuh. Sing laki-lakinya yang diajak selingkuh tidak berani. Wah, saya tidak berani, itu gunung keramat. Nanti akan ada celaka. Dah, itu urusan saya. Sing wanita kayak gitu. Akhirnya benar, hari Kamis si laki-laki tadi nyewa gerobak dokar. Suami istri mau berangkat ke gunung itu, sang istri ngomong, saya tidak mau berjalan ke gunung itu kalau tidak naik dokar. Akhirnya ya wes disewakan dokar. Dokare dekat situ milik selingkuhan tadi. Akhirnya benar, mereka berjalan pakai dokar ke gunung keramat. Ketika sampai gunung keramat, si wanita itu memang sengaja membawa rok yang tidak pakai celana dalam. Dia begitu turun dari dokar, pura-pura jatuh, dan roknya itu membuka sampai terlihat auratnya. Dan si pembawa dokar dan suaminya juga tahu sampai terlihat kelaminnya. Terus setelah dia bangun, ayo mas kita sumpah. Oh ya, kamu yang sumpah. Si istri berani bersumpah. Demi pencipta gunung keramat ini, saya bersumpah di sini bahwa yang melihat aurat saya hanya suami saya dan tukang dokar ini. Gunungnya bingung. Mau dihukum nyatanya, sumpahnya seperti itu. Yang melihat aurat hanya dua orang ini. Terus, padahal yang dituntut sang suami adalah tidak pernah berselingkuh. Tapi dengan kata-kata si istri tadi menjadikan suami menjadi percaya bahwa yang melihat auratnya saja hanya saya dan tukang dokar. Berarti ya tidak pernah selingkuh. Itu kesimpulan suami sendiri. Inilah yang dikatakan Al-Quran, inna kaidahunna adzim, bahwa rekayasa mereka sangatlah besar. Nah, dari itu setelah kejadian itu, karena gunung itu bingung tidak bisa memberikan keputusan, akhirnya gunung saat itu keramatnya dicabut oleh Allah, sudah tidak keramat lagi. Karena dia tidak bisa memutuskan memberikan siksa atau tidak. Karena ternyata ya memang benar yang melihat auratnya hanya berdua itu. Nah inilah bukti Al-Quran itu benar bahwa rekayasa wanita itu sangatlah besar, tapi rekayasa setan, inna kaidah syaitoni dha'ifa, rekayasa setan itu lemah. Maka kita jangan terlalu takut dengan setan. Yang perlu kita waspadai semestinya rekayasa wanita-wanita kita. Kita ya percaya pada istri-istri kita, tapi jangan 100%, minimal ada sedikit pengawasan, ada sedikit keraguan, agar mawas diri kita itu tetap terjaga. Begitu, terima kasih.